teman-teman semua, kembali lagi bersama saya dalam Marsina Bru Sembiring, mahasiswa Politeknik Kalteks Riau generasi 24. Nah, saat ini saya ingin menjelaskan ke teman-teman semua terkait apa sih yang saya pelajari di praktikum pertemuan yang keempat kemarin. Nah, yang saya pelajari itu adalah satu, apa sih remote repository dan apa jenis-jenisnya. Yang kedua, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang cloud service, dan juga saya akan menjelaskan terkait progres project Bina Bangsa dengan tema perangkat desa dengan saya sebagai adminnya. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana mengimplementasikan kalau kita menghapus project di PC kita dan mengembalikannya seperti semula. Langsung saja kita ke pengertian remote repository. Nah, remote repository itu adalah server yang berfungsi sebagai tempat hosting seluruh riwayat perubahan atau commit dari lokal repository. Nah, setelah riwayat commit tersimpan di server, repository tersebut dapat dengan mudah diakses secara online oleh siapa saja, baik dari individu maupun dari tim, sehingga memudahkan proses kolaborasi dan menjaga backup kode tetap terpusat. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh gambarnya. Nah, di sini di layar teman-teman sudah tampil gimana sih proses dari remote repository ini gitu. Di sini saya akan menjelaskannya. Oke, di sini saya akan menjelaskannya teman-teman. Dimulai dari Git remote repository server. Nah, ini apa sih gitu kan? Ini adalah tempat penyimpanan kode utama nih teman-teman, seperti ibaratnya ini seperti database-nya. Dan di dalamnya ada beberapa repository. Misalnya seperti contohnya ini ada repo 1 Git, repo 2 Git. Nah, selanjutnya itu di gambar ini ada PIC 1, PIC 2, PIC 3. Ini adalah komputer-komputernya developer atau orang-orang yang kerja bareng di project. Mereka semua bisa terhubung ke server Git, teman-teman. Nah, ini pull push ini apa gitu kan? Pull ini ini berfungsi mengambil kode terbaru dari remote repository ke komputer lokal. Nah, pull ini seperti mengambil kode terbaru gitu. Terus misalnya kalau ada perubahan di server sendiri, di PIC 1 ini bisa tarik pull biar kodenya sama gitu. Nah, push ini artinya mengirim kode dari komputer lokal ke remote repository. Jadi kalau PIC 3 sudah edit kodenya, lalu push, maka perubahan itu masuk ke repo di server. Nah, intinya itu server Git atau remote repository adalah pusat penyimpanan kode di mana semua komputer seperti PIC 1, PIC 2, PIC 3 bisa push untuk mengirim perubahan dan pull untuk mengambil update terbaru. Dengan begitu, semua orang tetap sinkron dan bisa kerja bersama pada satu project yang sama. Itu dia penjelasan singkat tentang alur dan proses dari Git remote repository server. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan jenis-jenis dari remote repository. Yang pertama itu adalah public repository, di mana ini adalah tempat penyimpanan kode atau program yang bisa dilihat oleh siapa aja. Ingat ya, public. Public itu artinya boleh diakses oleh siapa aja, online. Nah, biasanya ini untuk project open source, teman-teman. Nah, contohnya itu repository public di GitHub yang semua orang bisa update. Nah, misalnya gini, teman-teman upload tugas di internet dan semua orang itu bebas untuk melihat tugas dari teman-teman gitu. Nah, yang jenis yang kedua itu adalah private repository. Namanya juga privat ya teman-teman. Hanya orang yang teman-teman beri izin yang bisa melihat atau mengakses teman-teman. Ini sih cocoknya untuk misalnya proyek pribadi, tim, atau perusahaannya teman-teman. Ibaratnya begini, teman-teman ngerjakan tugas nih di Google Docs misalnya, itu ada akses di bagian share itu, teman-teman hanya memberi izin ke teman-temannya untuk hanya mereka aja yang bisa melihat gitu contohnya teman-teman. Yang ketiga itu contohnya adalah self-hosted, dimana self-hosted ini dia itu seperti dua teman-teman, maksudnya di sini dua, ada dua cara repo disimpan di server. Yang pertama itu ada self-hosted dan cloud service. Nah, self-hosted ini
itu seperti Git ini diinstal dan dikelola di server milik sendiri. Biasanya yang dipakai oleh perusahaan atau kampus. Dia ini lebih fleksibel dan bisa dikontrol penuh. Terus yang kedua ini adalah cold service, di mana ini nggak perlu dipasang di server sendiri teman-teman atau di PIC sendiri. Kenapa? Ini karena tinggal pakai layanan online yang sudah disediakan. Ini praktis dan langsung jalan. Nah, masuk kita ke cloud service atau layanan cloud untuk repository. Nah, ada 3 layanan cloud utama yang sering dipakai sebagai remote repository, teman-teman. Yang pertama itu adalah GitHub. GitHub ini yang akan saya coba di PC saya atau di video kali ini, teman-teman. Nah, GitHub ini yang paling populer sekarang dan banyak dipakai buat open source, teman-teman. Cocok untuk belajar, tugas, atau project team. Yang kedua itu adalah GitLab, di mana GitLab ini lebih fleksibel karena bisa dipakai 2 cara, teman-teman, yaitu pakai versi cloud atau online. Nah, yang kedua itu adalah GitLab, di mana GitLab ini lebih fleksibel dan karena dia dipakai 2 cara, teman-teman. Yang pertama itu pakai versi cloud atau online, yang kedua atau install sendiri menggunakan self-hosted. Nah, jenis yang ketiga itu adalah Bitbucket, di mana Bitbucket ini banyak dipakai oleh tim atau perusahaan. Dulunya terkenal karena bisa buat repo privat gratis nih, teman-teman. Boleh teman-teman cobain ya di rumah. Nah, sekarang ini saya hanya memakai GitHub. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat tentang remote repository dan jenis-jenisnya. Nah, sekarang kita masuk ke progress project Bina Bangsa dengan tema perangkat desa dengan saya sebagai adminnya. Ini progresnya, teman-teman. Nah, di sini saya belum menampilkan halaman login yang tugas perintah gitu kan. Saya belum menampilkannya, teman-teman. Di sini saya tampilkan dulu. Kita panggil aja terminal PHP Artisan Server. Nah, sebelum itu kita hidupkan dulu Laragonnya, teman-teman. Oke. Nah, dia akan nampil, teman-teman. Tinggal kita klik follow dan kita panggil di sini out login. Oke, teman-teman, setelah kita panggil, ini adalah tampilan halaman login yang sudah saya kerjakan tadi, teman-teman. Sebelum saya membuat video ini, saya sudah mengerjakan atau membuat halaman login pada project saya, teman-teman. Ini adalah tampilan halaman login yang sudah saya kerjakan, teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan beberapa kode dari membuat tampilan ini, teman-teman. Kita mulai dari web PHP. Nah, oke. Di sini saya sudah membuat method get, di mana method get ini untuk mengakses halaman depan dari tampilan halaman login saya, teman-teman. Di sini juga ada method post, di mana method post ini apakah out controller itu sudah tersambung atau sudah sesuai belum dengan tampilan halaman login yang saya panggil, seperti itu, teman-teman. Di sini juga ada method get, yaitu untuk mengakses halaman. Nah, kita langsung masuk ke ini juga, saya juga buat ini untuk dashboardnya, teman-teman. Ini alternatif akses untuk dashboardnya, dimana ketika saya panggil di bagian index, maka dia akan menampilkan halaman dashboardnya sendiri, teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke kode yang lain, yaitu di bagian login ya, teman-teman. Di sini saya sudah menambahkan beberapa tampilan atau saya sudah menambahkan warna. Di sini saya sudah buat sekreasi saya mungkin. Di sini sudah menambahkan background. Nah, di bagian success.blade.php ini, ketika teman-teman sudah login, maka dia akan menampilkan halaman login berhasil dengan selamat datang session. Di username ini dia akan memanggil nama teman-teman yang teman-teman masukkan. Misalnya saya sebagai admin, maka dia akan menampilkan selamat datang admin gitu, teman-teman. Terus dimana dia akan menampilkan masuk ke dashboard atau kembali ke login.
Di sini juga saya menambahkan gambar teman-teman. Di bagian image ini saya menampilkan halaman untuk dari loginnya, tampilan dari login itu sendiri teman-teman. Oke, di bagian controllernya teman-teman, saya sudah membuat outcontroller.php, di mana ini untuk menampilkan form dari loginnya teman-teman. Di sini juga sudah saya memanggil dari index sendiri, yang ini di bagian web tadi teman-teman. Nah, ini index yang artinya itu mau memanggil atau mengakses halaman dari login. Terus di outcontrollernya juga ini return view, artinya dia menampilkan halaman login. Ini memproses login di bagian loginnya sendiri, request login teman-teman. Dan ini adalah tampilan atau ini tuh di halaman loginnya teman-teman wajib username itu wajib diisi, passwordnya wajib diisi, passwordnya minimal 3 karakter. Maksudnya seperti apa sih passwordnya wajib 3 karakter? Nah, kita cobain aja teman-teman. Maksudnya 3 karakter itu seperti S, D, F gitu. Ini maksudnya 3 karakter ya teman-teman. Terus passwordnya harus mengandung huruf kapital. Nah, maksudnya dari passwordnya harus mengandung huruf kapital itu seperti, kita contohin aja ya teman-teman. Di sini saya buat admin. Passwordnya itu admin. Nah, maksudnya saya jelasin awal ya teman-teman. Passwordnya minimal 3 karakter. Di sini sudah ada lebih dari 3. Ini maksudnya minimal dari 3 karakter teman-teman. Di sini sudah lebih dari 3, yaitu ADMIN. Oke, langsung ke passwordnya. Passwordnya harus mengandung huruf kapital. Di sini juga saya sudah menambahkan huruf kapital di bagian depannya. Nah, kita coba. Sebelum itu coba kita buat biasa aja teman-teman, kayak passwordnya itu misalnya. Nah, untuk buat password seperti ini, coba kita login. Nah, dia akan menampilkan password harus mengandung huruf kapital. Oke, langsung saja kita ketik passwordnya. Seperti ini teman-teman, kita login. Nah, login berhasil katanya teman-teman. Nah, di sini dikatakan login berhasil, teman-teman, dan selamat datang admin. Nah, di sini juga ada masuk ke dashboard atau kembali ke login, teman-teman. Maksudnya kembali ke login ini kita akan kembali ke tampilan halaman login yang pertama tadi, teman-teman. Nah, apabila teman-teman klik masuk ke dashboard, maka dia akan menampilkan data atau daftar perangkat desa yang minggu kemarin sudah saya lakukan, sudah saya buat teman-teman, di mana ada sekretaris, bendahara. Inilah daftar data dari perangkat desa yang sudah saya buat dan jalankan di video minggu lalu. Dan apabila teman-teman ingin kembali ke halaman login, teman-teman tinggal klik saja kembali ke login, maka dia akan secara otomatis kembali ke tampilan halaman login kita yang pertama ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia progres project perangkat desa dengan saya sebagai admin. Itu dia adalah progresnya teman-teman. Di sini sekarang kita lanjut aja ke GitHub-nya teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuat akun teman-teman. Di sini saya sudah membuat akun dari GitHub-nya. Kalau teman-teman belum buat akun, buat dulu akunnya teman-teman di GitHub ini, baru bisa menjalankannya teman-teman. Oke. Teman-teman klik aja repositories. Klik di bagian new, ini sudah ada nama project saya yang minggu lalu. Kemudian teman-teman klik new. Di sini teman-teman ketik aja misalnya perangkat admin. Nah, kenapa saya ketik ini? Karena ini nama project saya teman-teman. Jadi di sini nama project teman-teman harus diisi di sini. Nah, kemudian kita create repository. Nah, dia akan menampilkan seperti ini teman-teman. Nah, di sini juga ada link di mana ini adalah HTTPS. Kita klik di bagian link HTTPS ya teman-teman, bukan SSH tapi HTTPS. Kita salin aja teman-teman. Kita salin. Lalu kita buat ke Vscope, tinggal ketik perintah git
kita ketik aja manual. Kita harus manual, teman-teman. Git remote. Pertama kita git branch dulu, teman-teman, untuk mengecek filenya ada di mana. Filenya ada di master ya, teman-teman. Maka kita git checkout master, artinya already on master. Oke, selanjutnya kita git status. Nah, artinya belum ada komen, teman-teman, belum ada perubahan di masternya, di project kita belum ada kita lakukan perubahan. Lanjut kita ke git commit. Commit min m, misalnya kita buat update 4, enter. Sebelum kita melakukan git commit ini, teman-teman, kita buat dulu git remote begin, lalu kita yang kita salin, teman-teman tinggal enter aja. Di sini ada katanya error, teman-teman. Nah, ini teman-teman katanya sudah ada batch push nih. Hati ini sudah berhasil ya, teman-teman. Maka kita ketik aja enter git, langsung kita commit min m update, baru kita git push min u or in master. Coba kita jalankan sekali lagi, teman-teman. Nah, ini artinya kita sudah masuk ke GitHub-nya, lalu kita siap your browser. Nah, di sini kita ketik lagi email kita seperti tadi, teman-teman. Atau kita langsung aja dengan akun Google kita. Lanjut aja. Karena tampilannya belum ada, karena kita hanya membuat nih compressing object, ini artinya sudah selesai. Lanjut aja kita ke git status, enter. Nah, kita akan mengubah file yang kita punya, teman-teman. Di sini teman-teman tinggal ya git commit min m update 2 misalnya, kita enter. Oke, baru kita git push. Kita tunggu, teman-teman, everything on up to date. Nah, seperti itu. Nah, ini kita ubah dulu ya, teman-teman. Jadi yang tadinya jadi main jadi master. Coba di sini sudah ada 3 commit, teman-teman. Kita coba buka. Nah, di sini yang barusan saya update, teman-teman. Di sini yang barusan saya jalankan yaitu update 2.
dan juga saya sudah git push, maka dia akan mengupdate di update 2 ini teman-teman. Kita klik, ini dia teman-teman, ini dia akan menampilkan codingan seperti ini yang barusan kita ubah dan juga sudah kita update. Nah, itu dulu video dari saya tentang Git. Nah, sekarang kita masuk ke Oke teman-teman, itu dia proses dari ketika kita mengupdate file dan kita mengupdate itu mengupdate itu di remote repository. Nah, di situ sekarang kita lanjut ke bagaimana kalau misalnya teman-teman itu bertukar visi atau ganti komputer, atau teman-teman ini melanjutkan progres project teman-teman tapi projectnya sudah hilang gitu kan. Jadi bagaimana cara mengembalikannya seperti semula. Oke, langsung aja kita ke ini, kita hapus dulu project kita teman-teman. Kita hapus. Saya belum close dulu. Ini kita close dulu teman-teman, close folder, baru kita hapus. Oke, sudah kita hapus, kita close dulu. Lanjut kita ke sini, kita open folder, baru kita ke www aja ya teman-teman. Kita select folder. Di sini ditampilkan ada git file. Yes, ini kita silahkan aja. Ini adalah box index. Teman-teman, saya masih menyimpan zip-nya teman-teman. Kita hapus dulu ini. Oke, coba ini kita close folder dulu, lanjut kita masukkan lagi. Salah, ke www aja teman-teman, terus kita select folder, maka dia akan menampilkan project kita yang kemarin, itu adalah box. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah teman-teman buka foldernya, lanjut aja ke new terminal. Teman-teman ketik aja git clone, maka kita akan buka di bagian ini tuh. Nah, di bagian kode, di bagian HTTPS nya kita salin, terus kita copy, lalu kita buat perangkat admin, enter aja, maka dia akan memproses teman-teman. Nah, kita akan tunggu sampai, nah ini sudah ada down gitu teman. Nah, project kita sudah kembali ya teman-teman di sini. Nah, coba kita close dulu, close folder. Sini kita open folder. Nah, ini dia sudah kembali. Di sini ada, setelah prosesnya sudah selesai, maka dia akan muncul seperti ini teman-teman. File teman-teman akan muncul seperti ini. Ini artinya file teman-teman itu belum semuanya terpush ke sini teman-teman. Jadi kita langsung aja ke terminal, new terminal, Composer update. Oke, kita tunggu aja, dia lagi loading. Nah, ini proses Composer update-nya sudah selesai teman-teman. Di sini ada sudah down ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Di sini ada file .env example-nya teman-teman. Kita close aja dulu. Di sini sudah ada kopian dari file env-nya. Teman-teman tinggal
buat file baru di sini seperti .env, enter. Nah, teman-teman tinggal copy aja yang di sini. Kita copy, baru kita tambah ke sini. Oke, teman-teman. Selanjutnya itu, nah di bagian key-nya ini kan hilang. Jadi kita akan menambahkannya dengan sini php akan menambahkannya di sini php artisan key generate enter. Kenapa dia error? Ulang ya teman-teman, karena di sini saya salah dalam menamai. Ini harus juga diperhatikan ya teman-teman, harusnya env. Oke, harusnya seperti ini. Lanjut kita panggil lagi perintahnya, enter, maka dia secara otomatis akan menambahkan key di bagian file .env nya teman-teman. Oke, selanjutnya kita tinggal mengubah di bagian ini menjadi SQL. Selanjutnya coba teman-teman panggil itu php artisan migrate. Nah, ini cuman validasi aja teman-teman, ini hanya memastikan apakah migrate-nya itu sudah tersambung atau belum. Ini artinya sudah. Nah, itu dia teman-teman proses dari apabila teman-teman itu lagi bertukar PC atau komputer baru atau file itu hilang teman-teman. Inilah cara mengembalikan project teman-teman seperti semula. Nah, oke teman-teman, itu dia video dari pertemuan kita yang keempat ini. Semoga videonya dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Bye.